Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sang Pendongeng. Untuk para pendengar setia Sang Pendongeng yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Sang Pendongeng agar lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Dan kami lebih semangat lagi untuk menyampaikan kisah-kisah horor, mistis, dan klinik yang pernah terjadi di Indonesia ini. Dan yang untuk sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mendukung channel Sang Pendongeng jadi lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat Sang Pendongeng. Sebut saja namanya Dodi. Ini tinggal di wilayah daerah Banyuwangi, Jawa Timur, dan dia lebih tepatnya lagi tinggal di perkampungan lereng Gunung Raung. Dodi ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang lengkap. Ada bapaknya, ibunya, dan kedua orang tuanya ini bekerja sebagai PNS di wilayah tersebut. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015. Dodi ini memiliki sahabat yang bernama Dodo, atau nama lengkapnya Widodo tapi biasa dipanggil Dodo. Dodo ini nasibnya tidak seberuntung Dodi karena kedua orang tua Dodo ini bercerai dan ibunya telah menikah lagi dan ayahnya pun begitu. Singkat cerita, Dodo dan adiknya yang sebut saja namanya Adi ini dibesarkan oleh neneknya dari ibunya yang tinggalnya di wilayah lereng Gunung Raung tersebut. Neneknya Dodo ini memiliki sebuah warung atau toko yang letaknya ada di pasar tradisional di daerah tersebut yang menjual sembako. Jadi ada neneknya ini menjual beras, tepung, kebutuhan sehari-hari. Dodo ini karena didikan dari neneknya yang selalu mengatakan bahwa jangan membuat ulah atau jangan macam-macam, karena kita harus sadar diri kita orang tidak mampu dan tidak ada orang tua kalian itu. Jadi kata-kata itu yang tertanam di dalam pikiran Dodo atau Widodo ini tadi. Dan Dodo merasa perlakuan neneknya ini tidak adil karena segala sesuatu yang didahulukan adiknya. Sedangkan perbedaan usia antara Dodo dan Adi ini hanya berbeda sekitar 2 tahun. Singkat cerita, Dodo dan Dodi ini berteman dari sejak masa sekolah dasar. Mereka bersahabat dan bahkan Dodo ini sering sekali tinggal atau tidur di rumahnya Dodi. Bahkan kedua orang tua Dodi ini menganggap Dodo ini sudah seperti anak kandung sendiri. Singkat cerita, setelah Dodi ini lulus dari sekolah SMA, Dodi melanjutkan kuliah ke daerah Jember, Jawa Timur. Sedangkan Dodo ini karena perekonomian dan yang mencari nafkah hanya neneknya saja yang saat itu sudah lanjut usia. Jadi Dodo ini setelah lulus SMA, dia tidak melanjutkan ke kuliah. Dia membantu neneknya untuk menjaga toko yang letaknya ada di pasar tradisional wilayah tersebut. Dan perlu diketahui bahwa di wilayah lereng Gunung Raung ini, di pasar tradisionalnya, setiap hari Sabtu itu ada acara yang disebut Pasar Sabtuan. Jadi setiap hari Sabtu para pedagang di daerah-daerah sekitarnya mereka menggelar
dagangannya di pasar Sabtuan tersebut. Dan pengunjungnya juga pastinya lebih banyak dibanding dengan hari-hari biasanya. Singkat cerita, Dodo ini menjalani hari-harinya dengan tipikal anak yang minder, kuper, dan tidak mudah bergaul, dan dia sangat sensitif. Jadi tidak begitu banyak memiliki teman. Sedangkan Dodi sahabatnya ini pulang ke daerah tersebut hanya 1 bulan sekali. Kalau dia ada libur baru dia tinggal agak lama di kampung tersebut. Singkat cerita, hari itu tepatnya hari Sabtu, maka begitu banyak pedagang yang datang ke daerah pasar tradisional tersebut dan menggelar dagangannya. Saat itu Dodo ini setelah membuka toko warungnya, dia duduk di depan warungnya sambil menunggu pembeli, sambil dia melihat sekitarnya dan dia tersenyum bahagia karena pasar tradisional ini setiap Sabtu ramai dan pengunjungnya banyak. Singkat cerita, saat Dodo ini sedang duduk dan melihat sekitarnya, tiba-tiba datanglah seorang gadis yang tinggalnya di desa sebelah. Gadis ini sebut saja namanya Sari. Gadis ini datang ke warungnya Dodo untuk membeli kedelai dan jagung karena diperintahkan oleh neneknya. Dan sedangkan Sari ini juga sama seperti Dodo, nasibnya kedua orang tuanya sudah bercerai dan semua orang tuanya saling sudah menikah. Jadi ibunya menikah lagi dan bapaknya menikah lagi. Sari dibesarkan oleh neneknya. Singkat cerita, saat itu Dodo yang tidak pernah mengenal wanita, kalaupun dia mengenal hanya sekedar sebagai teman, dan itu pun tidak begitu akrab, hanya sekilas atau sekedar say hello, menyapa begitu saja. Nah, saat itu, saat dia melihat Sari ini, pandangannya tertuju ke Sari dan dia mengagumi. Singkat cerita, Dodo ini mulai mencari informasi di mana rumah tinggalnya Sari dan dia dari keluarganya siapa, anaknya siapa, ke beberapa temannya di desa tersebut. Dan Dodo pun mendapatkan alamat rumahnya Sari. Singkat cerita, tepat hari Rabu, Dodo ini memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Sari ini. Dan ternyata gayung bersambut, dan Sari ini menyambut baik kedatangannya Dodo, dan dia bertanya Dodo ini siapa, dari mana asalnya, dan ada kepentingan apa datang ke rumahnya Sari. Dan semuanya terjadi normal-normal saja, tidak ada hal yang ganjil atau Dodo melihat ada tindakan yang aneh atau apa, tidak ada. Singkat cerita, hubungan mereka pun semakin jauh dan semakin dalam hingga mereka menjalin hubungan antara Dodo dan Sari ini sekitar hampir 1 tahun. Dan saat itu, tepatnya di hari Lebaran, Dodi ini pulang kampung dan dia merayakan Lebaran ini di kampungnya bersama kedua orang tuanya. Saat itulah Dodo bercerita kepada Dodi bahwa dia memiliki kekasih yang bernama Sari, dan saat itu Dodi berpikir, Sari ini anak mana? Karena selama ini dia tidak tahu bahwa di kampung itu ada anak remaja wanita atau perempuan yang bernama Sari. Singkat cerita, Dodi ini diajaklah oleh Dodo ke rumahnya Sari. Saat itu Dodo dan Dodi ini setibanya di rumahnya Sari, Dodi merasa ada yang ganjil karena dia melihat di ujung ruang tamu itu ada seperti sesaji
ada sebuah meja dan di situ terletak ada air putih, kopi, bunga, dan yang lebih membuat Dodi ini curiga adalah ada kepulan asap dari pembakaran dupa. Saat itu Dodi hanya bisa diam dan tidak bertanya. Dia mencoba menahan. Dan singkat cerita, sekitar sore hari mereka berdua pun berpamitan untuk pulang. Dan setibanya di rumah, Dodi ini menceritakan hal tersebut kepada bapaknya. Dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, sampean ngerti gak sing jenenge cah wedok jenenge Sari kae? Sing omahe ning gene kampung sebelah kuwi." Tanya dari Dodi kepada bapaknya, "Pak, bapak tahu ndak perempuan yang namanya Sari itu yang tinggalnya di kampung sebelah?" Saat itu bapaknya Dodi ini mencoba mengingat-ingat siapa perempuan yang dimaksud oleh anaknya ini, oleh Dodi ini. Dan tiba-tiba bapaknya ini berkata, "Oh, bapak Rob. Emang kenapa? Sari itu yang tinggal di kampung sebelah itu dan memang sudah terkenal keluarganya, utamanya kakek neneknya itu dukun." Saat itu Dodi sempat terbelalak mendengar kata-kata dari bapaknya yang mengatakan bahwa kakek neneknya Sari ini ternyata dukun dan itu pun sudah terkenal. Saat itu Dodi bertanya lagi, dukun apa pak? Dukun kan macam-macam, ada yang dukun ngobati, dukun bayi, dukun pijet, dukun pelet. Ini dukun yang mana? Karena di kampung ini kan memang sudah terkenal banyak dukun. Tanya dari Dodi. Saat itu bapaknya Dodi ini menjelaskan secara rinci bahwa sesungguhnya dulu kakek neneknya Sari ini tinggalnya tidak di kampung sebelah itu, tapi tinggalnya di daerah lain. Namun karena terjadi masalah dan diisukan karena tidak tahu kebenarannya iya dan tidaknya, hanya desas-desus bahwa kakeknya Sari ini telah menyantet seseorang hingga meninggal dunia, hingga akhirnya diusirlah dari kampung tersebut. Akhirnya pindah dan tinggal di kampung yang dekat dengan kampungnya Dodi ini. Saat itu bapaknya Dodi bertanya, "Ada apa kok nanya keluarga itu? Kamu nggak deket-deket sama cucunya kan?" Tanya dari bapaknya Dodi. Saat itu Dodi pun menceritakan bahwa yang dekat dengan cucunya dukun ini adalah Widodo atau Dodo, sahabatnya Dodi ini. Saat itu bapaknya Dodi ini berkata sebisa mungkin diingatkan dan jangan sampai terjadi atau sampai menikah, karena ini urusannya sudah nyawa kalau berurusan dengan keluarga dari Sari ini. Singkat cerita, saat itu Dodi ini mencoba mengingatkan Dodo bahwa untuk menjauhi Sari ini, karena efeknya kalau sampai terjadi sesuatu dengan Sari, maka neneknya ini dan kakeknya ini akan bertindak, dan itu sudah menjadi rahasia umum di kampung situ. Namun bagi orang-orang atau anak-anak muda tidak akan mengetahui kisah tersebut. Singkat cerita, Dodi ini masih terus mengingatkan Dodo bahwa untuk menjauhi Sari. Namun sepertinya mereka berdua sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan hubungan mereka semakin dekat, semakin lengket. Singkat cerita, Dodo ini diminta oleh neneknya dan kakeknya Sari ini untuk melamar Sari atau membawa keluarganya untuk datang ke rumahnya Sari. Dan saat itu Dodo ini menjanjikan hari Minggu depan akan membawa keluarganya untuk menemui nenek dan kakeknya Sari untuk melamar Sari. Saat itu Sari dan neneknya dan kakeknya otomatis cukup senang. Ternyata Dodo ini laki-laki yang
bertanggung jawab dan tidak cuman main-main tapi serius. Singkat cerita, setelah Dodo berbicara dengan keluarganya Sari, terutama nenek dan kakeknya, Dodo ini menyampaikan niatnya kepada neneknya bahwa dia minta dilamarkan gadis yang bernama Sari, tinggalnya di kampung sebelah. Saat itu neneknya Dodo ini sedang duduk di ruang tamu sambil dia mencatat dagangan yang sudah habis dan dia harus belanja lagi. Kata Dodo sambil duduk di sampingnya neneknya ini berkata, "Mbah, aku kan wis gede toh. Aku minta dilamarin perempuan, Mbah. Itu namanya Sari, tinggalnya di kampung sebelah," ucap Dodo yang berkata dia minta dilamarkan seorang gadis yang bernama Sari, tinggalnya di kampung sebelah. Saat itu yang awalnya neneknya ini sedang menulis tiba-tiba berhenti dan meletakkan pulpennya dan pandangannya menengok ke arah Dodo. Saat itu neneknya menjawab, "Itu Sari itu anak Sopo. Udah gitu bapak ibunya keluarganya seperti apa?" tanya dari neneknya Dodo. Saat itu Dodo menjelaskan bahwa nenek kakeknya itu baik, dia seorang petani dan bapak ibunya ya nasibnya sama seperti dia, sudah bercerai dan sudah sama-sama menikah dengan orang lain, karena yang diketahui oleh Dodo ya hanya sekelumit itu saja. Saat Dodo menyebutkan nama kakek dan neneknya Sari ini, tiba-tiba raut wajah dari neneknya Dodo ini berubah dan terkesan sangat tidak suka saat mendengar nama itu. Dan saat itu neneknya langsung berkata kepada Dodo, "Kamu gak akan pernah menikah dengan wanita itu. Mbah gak setuju. Mau bagaimanapun Mbah gak setuju. Memangnya di kampung ini gak ada wanita lain selain wanita itu. Itu keluarganya gak bener. Kakek neneknya semua, bapak emaknya semuanya itu dukun semua. Tidak kenal agama. Kelakuannya sudah bejat. Pokoknya Mbah tidak akan pernah melamarkan kamu ke wanita itu," ucap dari neneknya Dodo. Saat itu Dodo sempat terkejut dan dia berkata, "Loh Mbah, jangan ngomong seperti itu fitnah. Buktinya juga keluarganya Sari itu baik-baik aja kok, nggak pernah nyantet orang dan apa itu fitnah Mbah, ya nggak usah percaya," ucap dari Dodo yang mencoba membela kakek dan neneknya Sari. Yang sesungguhnya Dodo juga tidak tahu bahwa bagaimana kronologi atau masa lalu dari nenek dan kakeknya Sari ini. Singkat cerita, 1 minggu pun dilalui dan tepatnya hari Minggu di rumahnya Sari ini, nenek dan kakeknya sudah mempersiapkan berbagai sajian dari mulai kue, makanan, dari makan berat sampai makan ringan, semua sudah disajikan untuk menunggu kedatangan dari keluarganya Dodo. Dan ternyata saat itu neneknya tetap kekeh, tidak berubah pikiran, dia tidak akan melamarkan Dodo untuk Sari. Dan Dodo pun mencoba meminta bantuan kepada pamannya, kepada bibinya, saudara dari ibunya yang terdekat. Namun dari keluarganya ini semua tidak mau. Bahkan akhirnya Dodo ini pun meminta bantuan dari bapak dan ibunya Dodi untuk menemani dia melamar Sari. Dan lagi-lagi Dodo ini tidak mendapatkan restu. Bahkan saat dia tiba di rumahnya bapak dan ibunya Dodi ini, yang ada Dodo ini dimarahin dan dikatakan bahwa kalau kamu masih nurut sama Pak D sama Bude, udah lupain wanita itu, nggak bener, daripada kamu nanti nyawamu yang melayang. Dengan kata-kata yang keras seperti itu, Dodo ini semakin bingung, dia akan datang dengan siapa. Singkat cerita, waktu pun semakin berjalan maju, semakin dekat jamnya yang sudah dijanjikan Dodo
kepada keluarganya Sari. Akhirnya Dodo ini membawa beberapa temannya, bukan lain Dodi, Arif, Budi, dan Chandra, untuk menemani dia melamar Sari ini. Singkat cerita, akhirnya mereka berlima pun berangkat ke rumahnya Sari dengan membawa perlengkapan untuk lamaran. Dan saat setibanya Dodo ini dengan keempat temannya sampai di rumah Sari, saat itu kakek dan neneknya Sari ini sedikit bingung. Kakeknya berpikir, loh, ini yang datang kok anak muda semua. Memangnya ini anak gak punya orang tua atau keluarga, pamannya, bibinya, atau siapa gitu? Atau neneknya mungkin? Pikir dari kakeknya Sari saat itu. Dan benar saja kakeknya Sari ini bertanya kepada Dodo, "Leh, memangnya nenekmu kemana? Kok nggak datang? Ada masalah apa?" Tanya dari kakeknya Sari ini. Saat itu mereka berlima saling melempar pandangan, karena mereka berempat terutamanya mengetahui apa yang terjadi dengan Dodo ini, dengan keluarga dari Dodo. Saat itu Dodo mencoba menyembunyikan hal yang dialami, dan dia berkata bahwa neneknya sedang kurang sehat, maka tidak bisa datang. Sedangkan kalau untuk paman dan bibinya sedang ada acara di luar kota. Singkat cerita, acara lamaran itu pun digelar dan diterimalah lamaran dari Dodo ini oleh kakek dan neneknya Sari. Dan hari itu adalah hari yang cukup bahagia bagi Dodo dan Sari ini. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dan selesailah acara lamaran itu. Namun masih tersisa rasa penasaran bagi kakeknya Sari ini, mengapa neneknya tidak datang dan sakitnya separah apa. Hingga singkat cerita, keesokan harinya neneknya, kakeknya, dan Sari itu berniat menjenguk neneknya Dodo ini. Dan singkat cerita, sekitar jam 3 sore, tibalah kakek, nenek, dan Sari ini di rumahnya neneknya Dodo. Dan saat itu memang benar saja neneknya Dodo ini sedang mengalami sakit flu, batuk, pilek, dan demam. Jadi kakeknya Sari ini berpikir memang benar neneknya sedang sakit. Dan niatnya dari kakeknya Sari ini ingin mengobati agar neneknya Dodo ini lekas sembuh, lekas baik, lekas sehat lagi. Namun ternyata yang diterima oleh kakeknya Sari ini dan neneknya serta Sari ini bukanlah sambutan yang baik dari neneknya Dodo. Saat mereka tiba, neneknya Dodo ini sedang berbaring di kamarnya, di kasur, dan Dodo memanggil neneknya berkata bahwa ada tamu, ada kakek neneknya dan Sari datang untuk menjenguk neneknya. Sebetulnya awalnya neneknya sudah tidak mau untuk menemui, namun sama Dodo terus dipaksa dan dirayu agar neneknya mau menemui. Dan singkat cerita, neneknya pun menemui kakek neneknya dan Sari ini dan mencoba baik kepada tamunya. Dan saat itu terjadilah percakapan antara kakek neneknya Sari dengan neneknya Dodo. Dan saat itu kakeknya Sari ini bertanya kepada neneknya Dodo, kapan hari hanya untuk pernikahan Sari dan Dodo, karena lamaran Dodo sudah diterima oleh keluarganya Sari. Saat itu sontak neneknya Dodo ini matanya terbelalak, seakan-akan tidak percaya bahwa cucunya masih memaksakan keinginannya ingin menikahi Sari. Saat itu sontak neneknya Dodo ini berkata kepada kakeknya Sari, "Pak, asal tahu saja ya, sampai kapanpun, sampai saya mati pun tidak akan pernah saya menikahkan cucu saya dengan cucunya sampean.
karena saya pastinya tidak mau punya cucu mantu yang keturunan dukun, tidak ngerti agama, yang kerjaannya bunuh orang. Jadi sekarang juga tolong dibawa itu yang sampai bawa, silakan keluar dari rumah saya dan jangan berharap menjadi mantu saya. Ucapan itu sangat memukul bagi Sari, neneknya dan kakeknya. Dan saat itu tanpa berpamitan, kakek dan neneknya serta Sari ini bangkit berdiri dari tempat duduknya dan dia pergi dari rumahnya Dodo. Saat itu sebenarnya Dodo benar-benar malu kepada keluarganya Sari, yang utamanya kakeknya yang berniat baik ingin menyembuhkan neneknya, tetapi neneknya menanggapinya seperti itu. Singkat cerita, setelah pulang dari sana, Sari pun dipaksa oleh neneknya dan kakeknya untuk memutuskan hubungan dengan Dodo. Dan pastinya hal itu tidak mudah bagi Sari yang sangat mencintai dan menyayangi Dodo. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya Sari ini dibawa oleh neneknya ke rumah saudaranya yang letaknya di daerah Surabaya. Dan niat dari neneknya ini agar Sari bisa melupakan Dodo. Saat itu Sari dan neneknya ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh kakeknya yang sudah sakit hati dengan kata-kata neneknya Dodo ini. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan posisi Sari sudah berada di Surabaya bersama neneknya. Dan saat itu, setelah kejadian itu, neneknya Dodo ini sakitnya semakin parah. Sebelumnya itu di rumahnya Dodo ini, di atap terdengar suara letusan yang cukup kencang. Dan pastinya Dodo, Adi, dan neneknya berpikir ada sesuatu yang jatuh menghantam ke genteng rumah mereka, dan diyakini bahwa pasti ini ada yang rusak karena bunyinya sangat keras. Namun saat keesokan harinya dicek, atapnya atau genteng rumahnya neneknya Dodo ini tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hancur, dan semuanya baik-baik aja. Dan saat itu mereka mulai melupakan kejadian itu. Dan yang terjadi, neneknya Dodo ini semakin parah sakitnya. Bahkan sudah dibawa ke rumah sakit, dari mulai puskesmas, klinik, sampai rumah sakit umum, sampai spesialis. Mereka semua mengatakan hanya neneknya Dodo ini mengalami flu, batuk, pilek, dan demam biasa. Dan neneknya Dodo ini pun minum obat yang diberikan oleh dokter, tapi tidak ada perubahan. Hingga akhirnya 1 minggu kemudian neneknya Dodo ini pun meninggal dunia. Dan semua warga setempat meyakini bahwa meninggalnya neneknya Dodo ini tidak wajar. Dan mereka semua meyakini bahwa pelaku dari meninggalnya neneknya Dodo ini adalah kakeknya Sari, yang merasa sakit hati karena sudah dihina seperti itu. Karena yang pasti belum ada bukti bahwa yang dikatakan oleh neneknya Dodo ini benar. Singkat cerita, neneknya Dodo pun dimakamkan dan digelarlah acara tahlilan di rumahnya Dodo ini hingga 7 hari. Dan terjadi hal yang di luar dugaan. Saat 7 hari setelah tahlilan, Dodo ini melihat ada Sari di halaman atau pekarangan rumahnya, depan rumahnya Dodo ini. Dan memang di sisi atau di samping-samping rumahnya Dodo ini ditanami pohon bambu. Saat itu Dodo ini melihat ada Sari yang berdiri. Maka cepatlah Dodo ini bangkit dari duduknya dan menghampiri. Dan dia meyakini memang itu benar Sari yang datang, pikir dari Dodo. Sedangkan saat itu Dodi dan beberapa rekannya
Dodok yang lain tidak melihat apa-apa. Yang mereka lihat hanyalah pohon bambu yang berjajar malam itu. Saat itu terlihat sekali sepertinya Dodo sedang berbincang, bercakap-cakap dengan sesuatu atau dengan seseorang. Singkat cerita, malam itu pun berlalu. 3 hari kemudian, Dodo ini mulai terlihat kelakuannya yang aneh. Karena dia tiba-tiba memotong pohon bambu yang cukup banyak, dan dia juga menebang pohon dari belakang rumahnya. Pohon kelapa ditebang sama dia, dan dia membuat kentongan dan diukir. Dia begitu serius, bahkan saat disapa atau ditanya, diajak bicara, Dodo ini tidak akan menjawab. Dia fokus kepada kentongan yang akan dia buat. Dan singkat cerita, Dodi ini mulai berpikir, ini anak kok semakin aneh. Singkat cerita, waktu diadakan acara tahlilan 40 hari neneknya di rumah Dodo ini, di situ Dodo semakin menunjukkan tabiatnya yang semakin aneh. Saat itu Dodo duduk di ruang tamu, dan saat itu sudah banyak tamu-tamu di rumahnya untuk melaksanakan tahlilan 40 harinya neneknya. Saat itu Dodo berkata bahwa ingin memperkenalkan istrinya kepada warga kampung. Saat itu Dodo berkata, "Bapak-bapak, ini saya memperkenalkan kalau saya sekarang tidak sendiri lagi. Saya sudah punya istri, dan nama istri saya Sari. Itu istri saya. Dek, kenalin dek, biar nggak jadi fitnah, nanti dipikir kumpul kebo," ucap dari Dodo. Saat itu warga yang sudah berkumpul di ruang tamu itu saling memandang, dan mereka saling bingung. Sebetulnya Dodo ini melihatnya apa? Karena mereka semua melihat itu hanya sebuah kentongan yang berdiri di ujung ruang tamunya rumah Dodo ini. Singkat cerita, mereka mulai menyadarkan Dodo dengan berkata, "Dok, kamu yang sabar, istighfar nak, yang ganteng, jangan kayak gitu. Sari itu nggak ada, itu yang kamu tunjuk itu kentongan yang terbuat dari bambu yang kamu bikin berapa hari yang lalu. Dah, ayo kita mulai aja acara tahlilannya, nanti makin malam," ucap dari salah satu warga kepada Dodo. Saat warga itu mengatakan seperti itu, sepertinya Dodo tidak terima dan dia merasa tersinggung. Saat itu Dodo masih mencoba menahan. Yang dikatakan oleh tetangganya itu dia mencoba meredam. Dan acara tahlilan pun digelar. Setelah acara tahlilan ini digelar, lagi-lagi ada lagi yang menegur Dodo agar Dodo ini segera sadar bahwa yang dianggap dia istri yang bernama Sari itu adalah sebatang pohon bambu yang diukir, yang bentuknya menjadi seperti patung sosok wanita. Jadi hal itu yang semakin membuat warga ini kasihan melihat Dodo. Singkat cerita, hal itu terjadi sekitar 3 bulan. Dan saat itu Dodi sedang libur kampusnya dan dia pulang. Dan saat sampainya di rumah, bapaknya Dodi ini menceritakan apa yang dialami oleh Dodo. Saat itu merasakan rasa renyuh, merasa sedih karena sahabatnya seperti itu. Dan Dodi pun mulai mencari pengobatan agar Dodo ini bisa sembuh dan pulih kembali. Saat itu Dodi mengajak bapaknya untuk menemui ustadz yang di daerah situ sudah terkenal, yang bisa mengeruqyah orang-orang yang seperti itu. Singkat cerita, Dodi, bapaknya dan Pak Ustadz ini mendatangilah rumah Dodo. Dan saat itu benar saja, Dodo sedang duduk di ruang tamunya dan sedang berbincang dengan kentongan yang dibuat dia sendiri.
dan sepertinya Dodo sedang bercanda dengan kentongan tersebut. Saat itu bapaknya Dodi berkata, "Assalamualaikum, Kang Gandeng, kamu lagi apa? Kok tak lihat serius banget ngobrolnya? Ya Mbok Pakde ini diajak, jangan ngobrol sendiri," ucap dari bapaknya Dodi. Saat itu Dodi sebetulnya ingin meneteskan air mata karena merasa sedih melihat sahabatnya seperti itu. Singkat cerita, Dodo ini tersenyum ke arah bapaknya Dodi dan Pak Ustadz, dan dia lagi-lagi memperkenalkan bahwa kentongan itu adalah istrinya. Dan itu terjadi berulang kali. Bahkan bapaknya Dodi, Pak Ustadz, dan Dodi sendiri ini mencoba menasehati secara pelan. Namun tidak bisa. Yang terjadi, Dodo ini marah. Dia berteriak, mengumpat, dan mengusir mereka bertiga agar keluar dari rumahnya. Dan akhirnya Pak Ustadz, bapaknya Dodi dan Dodi ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang gunanya untuk meruqyah. Dan saat itu terjadilah perlawanan antara Dodi dan Pak Ustadz. Dodo dipegang oleh bapaknya Dodi, dan sedangkan Pak Ustadz membacakan surat-surat ruqyah. Namun saat itu Dodo ini terus berontak, terus berteriak, terus mengumpat, bahkan sampai meludahi Ustadz dan bapaknya Dodi serta Dodi ini. Saat itu Ustadz ini berkata kepada Dodi, "Di, itu cepetan diambil kentongannya lalu bakar, Di. Ini penyebabnya ini nih. Ayo cepetan bakar, Di. Jangan nunggu lama, itu biar tak pegangin," kata dari Pak Ustadz. Singkat cerita, Dodi pun segera bergegas berjalan ke arah kentongan tersebut dan berniat membakar. Saat itu Dodi mengambil bensin yang memang sudah sengaja dibawa dari awal oleh Dodi, segera dituangkan ke kentongan tersebut dan dibakar. Dan alangkah terkejutnya Dodi, bapaknya serta Ustadz ini, saat kentongan itu terbakar, terdengar sangat jelas suara teriakan seorang wanita sangat kencang. "Ah, panas! Mas, tolong Mas! Mas Dodo, tolong! Ah, panas!" ucap dari seorang wanita yang tidak ada wujudnya saat kentongan itu dibakar. Saat itu yang dilakukan Dodo menangis meraung dan ingin sekali menolong kentongan yang dianggap dia seorang istri yang bernama Sarah. Saat itu kentongan itu pun habis terbakar dan suara itu pun lenyap. Namun Dodo ini masih menangis meraung dan mengumpat serta mengusir. Saat itu Pak Ustadz membacakan beberapa doa lagi, lalu menepuk ke kening dari Dodo ini. Akhirnya Dodo ini pun pingsan. Dan saat itu Pak Ustadz serta bapaknya Dodi ini berpesan kepada adik-adiknya yang baru saja pulang dari jaga tokonya yang di pasar. Singkat cerita, Adi ini cukup bingung sebenarnya apa yang terjadi hingga abangnya atau kakaknya ini pingsan. Maka diceritakanlah oleh Dodi, dan saat itu Dodi berkata kalau nanti kakaknya bangun, sudah siuman, sudah sadar, tolong dikabarin Dodi atau bapaknya, karena takutnya dia bertindak yang lebih ekstrim lagi. Saat itu Adi mengatakan iya, dan dia juga cukup sedih melihat kakaknya yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Singkat cerita, keesokan harinya Dodo ini lebih sering murung dan dia lebih sering duduk di kebun
bambu yang letaknya ada di belakang rumahnya. Dan saat itu warga mulai merasa kasihan dengan Dodo ini. Mereka mencoba mengajak bicara, namun lagi dan lagi setiap orang yang mengajak bicara Dodo ini pasti dilempar dengan batu atau apapun yang ada di sekitarnya, dan Dodo tidak mau diajak berbicara dengan siapapun. Singkat cerita, karena Dodo ini semakin hari semakin parah penyakitnya dan gangguan jiwanya, karena bisa sampai meresahkan masyarakat, akhirnya warga desa, utamanya bapaknya Dodi ini serta Pak Ustadz dan Pak RT memutuskan untuk membawa Dodo ke rumah sakit jiwa. Saat itu mereka berpikir masalah ini selesai. Namun ternyata tidak. Setelah Dodo masuk ke dalam rumah sakit jiwa, warga di kampung tersebut mengalami teror oleh kuntilanak. Jadi hampir setiap malam setelah maghrib atau setelah isya, pasti warga kampung ini mendengar suara tangisan dari kuntilanak yang terdengar lirih, namun semua warga di kampung itu mendengarnya. Dan terkadang juga terdengar suara tertawa yang sangat keras. Hingga suatu ketika, sebut saja namanya Pak Mat. Pak Mat ini dia tengkulak sayuran yang membawa dagangan sayurannya ke pasar yang lebih besar atau pasar di kota. Maka setiap selesai sholat subuh dia sudah berangkat menuju ke kota. Singkat cerita, saat itu Pak Mat ini akan berangkat ke kota dan membawa beberapa sayuran. Tiba-tiba dia melihat ada sosok kuntilanak yang menghadang jalannya. Dengan mata yang terbelalak, rambut yang acak-acakan, dan wajah yang pucat, kuntilanak ini menunjuk ke arah Pak Mat. Saat itu Pak Mat tidak bisa lagi berkata-kata. Yang bisa dilakukan Pak Mat adalah pingsan dan tidak mampu lagi untuk lari atau berteriak. Hingga saat matahari terbit, ditemukanlah Pak Mat ini tergeletak di tengah jalan. Akhirnya masyarakat di kampung tersebut mengadakan sholat gaib dan memohon bantuan dari Allah agar teror ini segera berakhir. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu dan teror itu pun tidak ada lagi di kampung tersebut. Namun hingga cerita ini dibagikan oleh Dodi kepada sang pendongeng, kondisi Dodo masih berada di rumah sakit jiwa. Jadi dari kisah ini bisa kita petik hikmahnya, kita petik pelajarannya bahwa sebisa mungkin kita jangan sampai menyakiti hati orang. Kalaupun kita tidak suka, lebih baik kita mengatakan secara baik-baik atau secara sopan. Karena bila orang sampai sakit hati, akan bisa melakukan tindakan yang di luar nalar, seperti yang dialami oleh Dodo yang menjadi korban dari guna-guna jodoh gantung. Singkat cerita, kisah ini semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menjadi pelajarannya. Bila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.